Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi produk perangkat lunak serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Endang Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar saya yang berjudul Sistem Administrasi Pembayaran SPP berbasis web dengan pengiriman notifikasi Gmail. Presentasi ini akan merangkum seluruh tahapan pengembangan inovasi yang telah saya lakukan, mulai dari perencanaan awal, manajemen proyek, menggunakan Trello, analisis resiko, hingga strategi keberlanjutan sistem di masa depan. Langsung saja kita mulai pada bagian pertama mengenai latar belakang dan tujuan dari inovasi ini. Baik, judul proyek Sistem Administrasi Pembayaran SPP berbasis web dengan pengiriman notifikasi Gmail. Tujuan utama proyek ini adalah mentransformasi administrasi SPP sekolah agar lebih rapih, efisien, dan mudah digunakan. Poin utama tujuan dari ini tuh mengurangi pencatatan manual dalam administrasi dan efisien mempermudah admin dalam verifikasi pembayaran. Ketepatan waktu mengurangi keterlambatan bayar melalui notifikasi otomatis, transparansi, menyediakan riwayat pembayaran yang mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Ruang lingkup dan fitur utama. Sistem ini mencakup dua sisi pengguna dengan fitur-fitur berikut: autentikasi, perbedaan hak akses antara admin, kontrol penuh dan siswa, lihat tagihan dan upload bukti, manajemen data, pengelolaan data siswa, dan pembuatan tagihan SPP bulanan. Proses pembayaran, upload bukti transfer oleh siswa dan verifikasi bisa disetujui atau ditolak oleh admin. Pelaporan, dashboard admin, dashboard statistik, laporan bulanan, dan fitur ekspor data ke format PDF. Selanjutnya, inovasi unggulan. Notifikasi Gmail otomatis. Fitur kunci dari sistem ini adalah penggunaan SMT Gmail untuk pengiriman notifikasi otomatis. Notifikasi menunggu dikirim saat siswa selesai mengunggah bukti. Notifikasi dikirim saat admin menyetujui pembayaran. Status lunas. Notifikasi ditolak dikirim jika bukti tidak valid, meminta siswa mengunggah ulang. Selanjutnya, batasan proyek. Untuk menjaga fokus pengembangan, proyek ini memiliki batasan. Yang pertama, platform berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Metode pembayaran manual transfer, tidak menggunakan payment gateway. Saluran notifikasi hanya melalui email, tidak mencakup WhatsApp atau SMS. Target, lingkungan sekolah tingkat dasar dan menengah. Teknologi dan research. Pengembangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3 web developer dengan pembagian tugas backend, frontend, dan integrasi fitur. Tech stack yang digunakan bahasa PHP dan JavaScript, frameworknya Laravel, database menggunakan MySQL, toolsnya ada Visual Code, Exam, dan Google Chrome. Selanjutnya, timeline proyek. Proyek ini direncanakan selesai dalam durasi 6 minggu dengan jadwal sebagai berikut. Minggu 1, analisis kebutuhan. Minggu kedua, perencanaan UI UX. Minggu ketiga sampai 4, pembuatan database, backend dan frontend. Minggu kelima, implementasi SMT Gmail dan testing. Minggu keenam, finalisasi, debugging, dan dokumentasi. Ya, baik.
Pada manajemen proyek dengan Trello saya gunakan ini, para tahap ini memaparkan bagaimana proyek ini dikelola menggunakan metode Agile. Dengan bantuan alat manajemen tugas Trello, penggunaan board ini bertujuan agar setiap tahapan pengembangan terpantau dengan jelas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Backlog. Di sini perencanaan dan desain beberapa tugas menjadi landasan awal atau pengembangan lanjutan tetap tersimpan dalam backlog untuk memastikan seluruh dokumentasi teknis terpenuhi. Analisis kebutuhan sistem memastikan fungsionalitas sesuai dengan target pengguna. Perencanaan UI UX menyelesaikan tampilan halaman admin dan siswa agar intuitif. Desain struktur database. Pemetaan tabel data di MySQL untuk mendukung performa sistem. Status tugas to do. Daftar tugas berikutnya yang telah dijadwalkan untuk segera dieksekusi adalah pembuatan modul data siswa, implementasi fungsi tambah, edit, dan hapus data siswa, pembuatan modul tagihan SPP, mengatur nominal dan periode tagihan bulanan, halaman upload bukti pembayaran, pembuatan antarmuka bagi siswa untuk mengunggah dokumen transaksi. Status tugas in progress. Saat ini tim sedang fokus mengerjakan dua fitur krusial yang menjadi inti dari inovasi sistem ini, modul verifikasi pembayaran, logika untuk admin dan menyetujui atau menolak bukti transaksi yang diunggah oleh siswa. Integrasi notifikasi Gmail, menghubungkan sistem dengan layanan SMT Gmail agar pemberitahuan status pembayaran dapat dikirim secara otomatis. Status tugas done. Hingga saat ini beberapa komponen inti sistem telah berhasil diselesaikan, antara lain pembuatan riwayat pembayaran siswa. Fitur ini menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan. Fitur laporan dan ekspor PDF, pengembangan laporan pembayaran bulanan yang dilengkapi fungsi ekspor ke format PDF untuk keperluan arsip sekolah. Berikutnya, materi presentasi untuk tugas ketiga, analisis risiko proyek. Materi ini disusun untuk menunjukkan kesiapan dalam menghadapi kendala teknis maupun non-teknis selama pengembangan dan penggunaan sistem. Dalam setiap pengembangan perangkat lunak, identifikasi risiko sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sistem. Saya telah memetakan 7 risiko yang mungkin terjadi pada sistem administrasi SPP saat ini, mulai dari kendala koneksi hingga aspek keamanan data, risiko teknis dan notifikasi. Dua risiko yang menjadi perhatian adalah stabilitas akses dan fitur notifikasi. Gangguan koneksi dapat menghambat login atau unggah bukti pembayaran. Mitigasinya adalah dengan menyediakan pesan error yang jelas dan memastikan stabilitas hosting. Kegagalan notifikasi Gmail SMT error dapat menyebabkan siswa tidak menerima status bayar. Solusinya adalah konfigurasi SMT yang benar, fitur retry, dan penyediaan halaman riwayat sebagai alternatif. Integrasi data validasi untuk menjaga agar data tetap akurat. Saya mengantisipasi kesalahan pada input dan unggah, kerusakan file upload. Admin mungkin tidak bisa membaca bukti bayar yang rusak. Kami mitigasi ini dengan membatasi format file JPEG, PNG, dan PDF, dan validasi ukuran. Kesalahan input data, kesalahan pada data siswa, atau tagihan dapat mengakibatkan laporan tidak akurat. Mitigasinya adalah penambahan validasi fitur dan from edit ya, sebelum data tersimpan. Selanjutnya, keamanan dan stabilitas sistem. Meskipun probabilitasnya rendah, dampak orang yang ditimbulkan bisa sangat besar. Serangan keamanan risiko seperti SQL injection memiliki level risiko high karena dapat merusak atau membocorkan data. Saya menggunakan fitur keamanan bawaan Laravel seperti Eloquent, middleware out, dan password hashing. Server crash untuk mencegah
Sistem berhenti saat jam sibuk, dilakukan optimasi query database dan backup otomatis secara berkala. Adaptasi pengguna, saya juga mempertimbangkan faktor SDM, ketidakpahaman pengguna, siswa atau orang tua mungkin bingung menggunakan sistem. Solusinya menyediakan halaman panduan, fitur tooltip pada dashboard, serta desain antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, proyek sistem administrasi pembayaran SPP ini telah direncanakan secara matang, mulai dari identifikasi kebutuhan, manajemen pengerjaan melalui Trello, hingga mitigasi risiko yang komprehensif. Dengan langkah-langkah ini, saya optimis sistem dapat berjalan efektif di lingkungan sekolah. Berikut adalah materi untuk indikator keberhasilan inovasi. Untuk mengukur sejauh mana sistem ini memberikan manfaat nyata bagi sekolah dan penggunanya, saya menggunakan 3 parameter utama analisis. ROI, Return of Investment untuk aspek kelayakan finansial, Retention Rate untuk mengukur loyalitas pengguna, User Satisfaction untuk menilai tingkat kepuasan, Analisis ROI, Return of Investment. Analisis ini membandingkan antara estimasi biaya pengembangan dengan manfaat yang diperoleh. Estimasi biaya mencakup hosting, domain, pengembangan internet, dan listrik dengan total 2 juta rupiah. Estimasi manfaat diukur dari penghematan waktu admin, pengurangan kertas, dan ketertiban sistem dengan total nilai Rp2.500.000. Hasil ROI, berdasarkan perhitungan ROI, didapatkan nilai sebesar 25%. Kesimpulannya, sistem ini layak diterapkan karena tetap memberikan keuntungan meskipun terdapat biaya operasional. Retention Rate dan User Satisfaction. Data simulasi penggunaan menunjukkan respon positif pengguna. Menunjukkan retention rate minggu 1 dari simulasi 10 pengguna terdapat 7 orang yang kembali menggunakan sistem pada minggu berikutnya sehingga dapat angka 70%. Ini menandakan sistem cukup membantu aktivitas pengguna. User Satisfaction melalui kuesioner dengan 5 indikator kemudahan notifikasi, tampilan, fitur, upload, dan kecepatan diperoleh skor rata-rata 4,14 dari 5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengguna merasa puas dengan fungsi sistem. Berdasarkan seluruh rangkaian perencanaan yang telah dipaparkan, proyek ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Inovatif, pertama, fitur notifikasi Gmail otomatis menjadi solusi efektif untuk transparansi status pembayaran. Terukur, penggunaan board Trello memastikan setiap tahapan pengembangan berjalan sesuai jadwal. Resilience, memiliki analisis risiko dan mitigasi yang matang untuk menjaga stabilitas data dan sistem. Berhasil, ROI 25%, retention 70%, dan skor kepuasan 4,14 membuktikan bahwa sistem ini bermanfaat dan diterima dengan baik. Demikian pemaparan mengenai proyek sistem administrasi pembayaran SPP berbasis web. Selanjutnya, berikut adalah untuk continuous improvement dan feedback loop. Bagian ini menjelaskan bagaimana saya bagaimana menjaga kualitas sistem agar tetap relevan dan fungsional di masa depan. Continuous improvement dan feedback loop. Agar sistem administrasi SPP ini tetap relevan dan andal, saya menerapkan siklus continuous improvement. Proses ini adalah siklus perbaikan berkelanjutan yang didasarkan
pada masukan nyata dari pengguna serta data performa sistem secara teknis. Alur siklus feedback loop, manajemen perbaikan sistem yang saya bagi menjadi 6 tahapan utama, sumber dan pengumpulan feedback, mengambil data dari siswa, orang tua, admin, serta log error sistem. Kedua, analisis dan prioritas, mengelompokkan masalah berdasarkan urgensi seperti kegagalan, notifikasi atau kendala verifikasi, implementasi dan monitoring, melakukan perbaikan kode, debugging, dan memantau hasilnya untuk memastikan masalah tidak terulang kembali. Strategi pengumpulan dan analisis. Saya tidak hanya menunggu keluhan tetapi aktif menjemput informasi melalui secara langsung melalui fitur formulir kontak di dalam aplikasi. Log aktivitas, memantau rekaman, kesalahan sistem secara otomatis. Kuesioner, menggunakan Google Form untuk survei kepuasan berkala. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan masalah yang paling sering terjadi, misalnya SMTP, error, sehingga perbaikan tepat sasaran, skala prioritas, dan implementasi. Perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat dampak operasional sekolah. Prioritas utama, menangani bug yang mengganggu ya. Fungsi inti dan masalah. Pengiriman notifikasi Gmail, langkah implementasi, melakukan optimasi kode program, meningkatkan kecepatan akses, serta menambahkan validasi data pada fitur pembayaran, monitoring, dan evaluasi keberlanjutan. Setelah perbaikan diterapkan, kami melakukan phase monitoring untuk menjamin stabilitas, rechecking, memastikan fungsi sebelumnya rusak sudah berjalan normal, error tracking, fokus memantau laporan error pada sistem notifikasi. Siklus baru, kembali mengumpulkan masukan pengguna untuk literasi perbaikan selanjutnya. Melalui kelima tahap tugas yang telah dipaparkan, mulai dari perencanaan manajemen proyek, analisis risiko, indikator kualitas hingga siklus pembayaran berkelanjutan. Saya yakin sistem administrasi pembayaran berbasis web ini siap untuk diimplementasikan secara profesional. Sistem ini bukan sekadar aplikasi statis, melainkan solusi dinamis yang akan terus berkembang sesuai kebutuhan sekolah. Baik, selanjutnya untuk strategi keberlanjutan inovasi sekaligus kalimat penutup untuk mengakhiri presentasi saya, bagian ini merangkum rencana jangka panjang agar sistem tetap relevan dan bermanfaat bagi sekolah. Agar sistem administrasi pembayaran SPP ini tidak hanya menjadi proyek sesaat, saya telah menyusun strategi keberlanjutan yang mencakup adaptasi teknologi dan keterlibatan pengguna secara aktif. Fokus utamanya adalah menjaga relevansi sistem terhadap perubahan kebijakan sekolah di masa depan, pengembangan dan upgrade fitur bertahap, relevansi sistem dijaga melalui evaluasi berkala dan pengembangan fitur secara bertahap. Peningkatan fitur, menambahkan laporan keuangan yang lebih detail secara keamanan data, modernisasi antarmuka, memperbarui tampilan secara berkala agar tidak ketinggalan zaman dan tetap mudah digunakan. Integrasi masa depan, membuka peluang integrasi dengan metode pembayaran digital payment gateway di masa mendatang. Monitoring rutin dan user engagement. Keberlanjutan operasional didukung oleh pengawasan teknis dan keterlibatan pengguna, monitoring sistem, pemeriksaan performa server dan log error secara rutin, khususnya pada pengiriman notifikasi Gmail untuk mencegah dampak besar pada pengguna, meningkatkan engagement, mendorong admin dan siswa aktif menggunakan sistem melalui alur yang sederhana, serta menyediakan fitur saran agar pengguna merasa dilibatkan. Potensi kolaborasi. Sistem ini memiliki ruang lingkup pengembangan yang luas untuk
di masa depan. Kolaborasi terbuka untuk penyesuaian kebutuhan melalui kerjasama dengan sekolah lain atau pengembangan lain. Ekspansi platform berpotensi dikembangkan menjadi aplikasi mobile. Integrasi akademik dapat diintegrasikan dengan sistem absensi atau laporan nilai siswa agar menjadi ekosistem sekolah yang terpadu. Baik, kesimpulan akhir. Demikianlah seluruh rangkaian pemaparan mengenai sistem administrasi pembayaran SPP berbasis web yang saya kembangkan mulai dari perencanaan hingga strategi keberlanjutan jangka panjang. Proyek ini dirancang untuk menjadi solusi digital yang nyata dan keberlanjutan sebagai institusi pendidikan. Saya menyadari bahwa inovasi ini akan terus berkembang seiring dengan masukan dan kemajuan teknologi. Terima kasih kepada Ibu Dewi Yuliana Eskom MTI atas bimbingannya serta rekan-rekan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, semoga proyek ini dapat memberikan manfaat luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.